juru bicara dari masing-masing otoritas keuangan dari suatu negara yang disukai atau dipakai oleh pelaku pasar untuk mendapatkan berita-berita yang terpercaya. Target profit itu yang relatif itu oke, atau ini kurang, atau ini udah cukup. Nggak boleh begitu sebenarnya. Berarti kan harus yakin ya Pak. Berarti ya, semisal ngomongnya A ya harus A, nggak usah B gitu. Seyogyanya harus begitu. Gitu ya Pak. Nah selanjutnya ini Pak, cara membaca candlestick dalam trading itu bagaimana Pak? Mengenai cara membaca candlestick ini ya, banyak sekali sebenarnya cara-caranya, metodenya itu banyak sekali, dan tersebar juga banyak di YouTube atau di internet ya, banyak yang mengajarkan cara-caranya. Tapi buat saya adalah sebenarnya bukan memahami pola candle gitu, bukan. Pola candle itu bukan yang terutama dalam trading. Pola candle itu hanya alat bantu saja untuk kita bisa melihat lebih baik atau lebih clear mengenai di mana support dan resisten. Jadi jangan salah, banyak yang berpikir begini, oh kalau pola candle begini artinya dia mau naik. Kalau ada bullish engulfing, oh pasti naik gitu. Tapi hasilnya turun. Padahal kenyataannya seringkali tidak demikian. Oh ini bearish engulfing, ini akan turun. Ternyata tidak demikian. Oh ini shooting star, ini akan berbalik. Ternyata tidak. Jadi manakala kita bertemu dengan pola-pola candle, menurut saya, menurut pengalaman saya, itu hanya berguna untuk entry dan exit. Ya, ketika kita menemukan pola bullish engulfing dan sebelumnya kita sudah tahu melalui fundamental bahwa pair tertentu ini akan naik, maka bullish engulfing itulah sebagai decision untuk mulai belinya. Jadi harus dimulai dulu dengan memahami fundamentalnya. Pairnya mau kemana? Kalau pairnya mau naik, maka tunggu bullish engulfing, baru colok gitu. Jangan kesampingkan analisa fundamentalnya, lalu hanya mengandalkan bullish engulfing. Saya rasa itu akan menemukan kegagalan dan kegagalan. Seperti pada umumnya, banyak sekali gagal, dan mereka, lucunya, mereka terus melakukan hal-hal seperti itu. Udah tahu bullish engulfing itu sering juga memberikan false sinyal, tapi terus-terus digunakan gitu. Nah itu yang akhirnya bikin orang tuh MC, bikin orang tuh merasa saya nggak ngerti trading nih. Nah, ada orang juga hampir akhirnya sudah antipati dengan segala macam technical itu, artinya mereka anggap udah bullshit deh. Nah itu kenapa? Karena mereka seringkali mudah dipengaruhi oleh banyak pendapat dan pengajar yang mengatakan, oh kalau mau beli dan jual itu cukup menggunakan pola-pola candle. Nah, Einstein bilang, orang yang mengharapkan hasilnya berubah tapi pakai metode yang sama, namanya gila. Jadi menurut saya pola candle itu hanya alat bantu untuk menentukan entry dan exit, bukan menentukan arah dari suatu pair mau naik atau mau turun. Gitu Pak. Berarti kan itu hitungannya bagian terakhir ya Pak itu Pak. Yang Ya. pertama itu manajemen, kedua itu fundamental, Betul. dan yang terakhir teknika. Yes. Nah selanjutnya ini Pak, bagaimana sih kita memilih tempat edukator yang tidak omong-omong kayak nipu-nipu gitu Pak? Mudah banget Pak. Gini, cara kita menemukan tempat edukasi yang terbaik itu, kita cari tahunya dari membernya.
Pertama itu, kita cari informasi jangan ke marketingnya. Kita jangan cari informasi dari mentornya. Itu nggak reliable gitu ya. Itu kurang reliable. Dan itu kurang tepat menurut saya. Yang akan objektif adalah kita cari informasi dari member-membernya. Member yang pernah bergabung itu ya. Yes, apa yang pernah mereka alami ketika mereka belajar di tempat itu? Berhasilkah? Tidak berhasilkah? Positifkah? Atau tidak positifkah? Gitu. Itu menurut saya cara kita mencari tahu edukator mana yang terbaik. Ya, semuanya akan terlihat dari outputnya, dari member-member yang pernah belajar di situ. Kemudian yang kedua adalah sebenarnya edukator yang paling baik itu adalah yang tidak menerima uang, Pak. Artinya dia tidak memberikan atau menarik bayaran tuh. Kenapa? Karena kalau dia menarik bayaran, menurut saya ya itu terlalu riskan. Kenapa? Karena hampir 99% itu edukator yang berbayar itu hasilnya mengecewakan. Jadi menurut saya carilah edukator yang memang mereka punya kemampuan dan juga mereka tidak menarik bayaran. Itu menurut saya. Gitu ya. Nah, dari termasuk itu zaman sekarang nih Pak sudah serba dilakukan di mana-mana. Banyak orang yang belajar trading secara otodidak. Ya. Nah, menurut Bapak lebih baik belajar sendiri atau dengan mentor? Alasannya Baik. kenapa? Iya, ini pertanyaan yang cukup bagus juga. Menurut pengalaman kami, ya, kami juga dulunya coba belajar otodidak. Hasilnya ya roller coaster lah, naik turun, tidak konsisten. Kenapa? Karena kami, karena saya, ya, ketika belajar otodidak itu semuanya saya pelajari, semuanya saya makan, buku semua saya baca, semua yang ada di YouTube saya dengar. Ujungnya apa? Ujungnya saya bingung. Karena kadangkala metode yang satu dengan metode yang lain tidak berkesesuaian. Berbeda. Dan juga akhirnya saya pikir, ya seperti itulah resiko kalau kita otodidak. Kita mau bertanya juga kepada orang yang salah kan gitu ya. Orang yang belajarnya otodidak juga gitu ya, sama aja gitu. Nah sebenarnya yang terbaik adalah kita belajar di tempat yang mana ada mentor yang sudah menemukan metode yang memang terpercaya menurut dari member-membernya gitu ya, yang hasilnya itu tidak membuat orang MC, tidak membuat orang top up lagi gitu. Yang terbaik adalah metode yang mengajarkan satu metode di mana deponya sekali aja, WD-nya yang berkali-kali gitu, Pak. Oke, Pak. Dari situ sih kebanyakan ya kalau otodidak antara rugi maupun untung. Ya, walaupun saya tidak salahkan juga yang belajar otodidak, cuman menurut saya belajar otodidak itu akan lama karena trading forex ini adalah hal yang kompleks gitu. Ada ekonominya, ada statistiknya, ada macam-macamnya gitu ya. Jadi akan lebih cepat kita belajar dan menjadi bisa jika kita bergabung dalam satu komunitas atau belajar dengan satu institusi yang memang sudah terbukti. Itu akan lebih cepat kita. Ya, bayangkan Anda kalau misalnya kursus apapun, Anda belajar sendiri nih, umpamanya Anda mau kursus, Anda mau belajar motor lah kira-kira gitu ya, atau belajar mobil, akan lebih cepat jika Anda belajar di kursus mobil ketimbang Anda nyoba belajar sendiri. Bisa juga sih, bukannya nggak bisa,
Cuman kan kalau belajar sendiri resikonya tentu lebih besar. Nyerempet mobil orang lah, nabrak lah, ketilang lah, rusak lah mobilnya, macam-macam resikonya. Tapi kalau Anda belajar di tempat kursus mobil, itu kan lebih terarah. Anda akan diajari bagaimana menghindari resiko, bagaimana mengemudi yang baik, bersikap dalam mengemudi yang baik, bagaimana Anda harus mengetahui kapan harus melakukan sesuatu dan kapan harus tidak melakukan sesuatu. Itu Anda akan dapatkan di tempat kursus. Nah, hasilnya juga akan lebih baik tentunya. Oke, Pak. Nah, selanjutnya cara agar analisisnya yang kita analisis itu bisa atau tidak, Pak? Nah, Seperti saya ingin menganalisis kalau emas naik, tapi hasilnya itu turun. oke. Begini. Seperti pertanyaan paling awal tadi, bagaimana kita menentukan suatu pair ini yang akan kita transaksikan ini akan naik atau turun? Pertama, kita harus dapatkan beritanya dahulu. Dari mana berita yang valid adalah berita-berita yang saya katakan tadi. Dari Bank Sentral, dari pemerintah, dan dari Biro Pusat Statistik. Dari Bank Sentral dan pemerintah Anda akan dapatkan beritanya. Lalu mengenai datanya Anda akan dapatkan dari Biro Pusat Statistiknya. Ya, dari situ Anda akan bisa simpulkan berita dan data serta fakta-fakta. Fakta ini didapat dari mana? Dari berita-berita yang lain, dari pernyataan analis yang kita memang sering baca, sering kita ikuti dalam website tersebut, ya. Dan kita juga kenal kapabilitas dari analis ini. Nah, itu akan membentuk sentimen tuh. Sentimen market itulah yang akhirnya kita bisa simpulkan, oh, pair tertentu ini akan naik atau turun. Nah, setelah itu kita dapatkan, barulah kita mulai mengeksekusinya dengan menggunakan technical analysis yang nggak usah ribet-ribet, yang standar, yang mudah, yang applicable, yang kita kuasai. Kira-kira demikian, Pak. Nah, Pak, katanya di Imperium Strategi itu ada workshop ya, Pak? Ada di Jakarta, Garut, di Palembang, Malang. Itu tanggal apa, kapan aja, Pak? Oke. Jadi di bulan Desember, event dari Imperium Strategi itu akan ada workshop yang berkemungkinan dilakukan di awal-awal bulan Desember. Pastinya hari Sabtu. Berkemungkinan tanggal 7 Desember. Kemudian juga ada rencana untuk event workshop di Kota Malang. Tanggal 14 Desember 2024. Jadi seminggu setelah dari Palembang. Dan kemudian kita juga mencanangkan event untuk melakukan workshop di Kota Garut tanggal 21 Desember. Nah, tanggal-tanggal ini bisa berubah tentunya. Tapi dari yang kita rencanakan bulan Desember ini akan kita isi 3 workshop di 3 kota yang berbeda. Semoga semuanya bisa terlaksana, cuaca baik, ya, kondisi kesehatan kita juga semuanya baik-baik, sehingga kita bisa melakukan workshop ini di 3 kota tersebut. Nah, kalian yang ingin mengikuti workshop yang di Garut, Palembang, Malang, nah silakan daftarkan diri Anda di nomor ini ya guys, di deskripsi udah dicantumkan di situ. Oke, dari sini kita tutup ya, Pak. Baik. Selamat sore. Selamat sore, Pak Sehat selalu, Akmal. Pak Joshua. Sehat selalu juga.